Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk memulai pelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini judul materi pembelajaran kita yaitu zat aditif pada makanan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jenis zat aditif baik alami maupun buatan dalam makanan dan minuman. Menjelaskan pengaruh zat aditif terhadap kesehatan. Zat aditif. Apakah itu zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil dalam pembuatan makanan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan, serta juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman. Yang pertama yaitu pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Ada pewarna alami, ada juga pewarna buatan. Kalau dia pewarna alami bisa berasal dari daun pandan untuk memberi warna hijau. Kemudian kunyit untuk memberi warna kuning. Sedangkan kalau dia pewarna buatan, dia dibuat secara kimia dan sudah mengandung banyak zat-zat kimia yang tidak baik untuk tubuh. Dan banyak juga kita temukan penggunaan pewarna buatan ini di pasaran. Dalam memberikan warna pada makanan yang dijual, kita sering melihat warna itu terlalu cerah. Dan banyak juga yang menggunakan pewarna pakaian. Dan ini sangat membahayakan karena dapat menyebabkan kanker ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang dibeli di luaran. Ada baiknya kita menggunakan pewarna alami ya, lebih baik untuk kesehatan. Kemudian pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Ada pemanis alami, ada juga pemanis buatan. Kalau dia pemanis alami yaitu ada gula. Sedangkan pemanis buatan ada sakarin dan lain-lain juga masih banyak yang lainnya. Kemudian kalau ini orang yang sakit diabetes itu dianya lebih baik menggunakan pemanis buatan. Ya, disarankan untuk menggunakan pemanis buatan ya dalam mengkonsumsi makanan supaya tidak berpengaruh terhadap penyakit gula yang dideritanya. Kemudian pengawet. Pengawet adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Ya, berarti ini fungsinya untuk supaya makanan itu tahan lama. Ada pengawet alami, ada juga pengawet buatan. Dan lebih tahan dia kalau pengawet buatannya. Kemudian namun banyak efek sampingnya. Sedangkan kalau dia pengawet alami itu bisa berasal dari gula atau garam. Kalau dia pengawet buatan, dia contohnya itu natrium benzoat. Ya. Kemudian ada penyedap. Penyedap adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Makanan itu menjadi lebih enak ya kalau kita konsumsi. Ada penyedap alami, ada juga penyedap buatan. Kalau dia penyedap alami bisa berasal dari rempah-rempah. Kemudian kalau dianya penyedap buatan ya mungkin contohnya dari Ajinomoto ya, kemudian Royco dan sebagainya. Itulah contoh dari penyedap. Kemudian pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman.
Ada juga di sini pemberi aroma alami dan buatan juga. Kalau dia pemberi aroma alami bisa berasal dari ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, dari minyak atsiri atau vanili ya. Sedangkan penambah aroma buatan itu bisa berasal dari amil asetat, dia menghasilkan aroma pisang. Amil valerat menghasilkan aroma apel. Benzaldehida menghasilkan aroma lobi-lobi. Butil asetat menghasilkan aroma murbei. Etil butirat menghasilkan aroma nanas. Kita sering mengkonsumsi kue-kue bolu seperti itu kebanyakan terbuat dari penambah aroma buatan. Oke, selanjutnya pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contohnya tepung pati ya dalam pembuatan kuah capcay. Kita lihat kuah capcay itu agak kental ya, beda dari kuah kalau kita hanya menggunakan air. Kalau kita mencampur tepung pati maka kuahnya itu akan lebih kental. Itulah fungsi dari pengental pada makanan. Kemudian pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya lecitin. Iya, pengemulsi ini adalah dianya bahan tambahan supaya campuran minyak dengan air itu dapat bersatu ya. Kalau kita tidak menggunakan bahan tambahan seperti lecitin, minyak dan air tidak akan bisa bersatu ya. Jadi kita menggunakan tambahan supaya bisa menyatukan minyak dan air, contohnya pada mentega ataupun pada mayones ya. Itu dia pengemulsi. Oke, demikianlah penjelasan tentang zat aditif pada makanan. Sekian dan terima kasih.